Kotaku yang indah di persada tercinta, oh sangat mengesankan. Penduduknya ramah, sederhana tingkahnya, oh sangat mengasihkan. Hormati Saudara Wakil Wali Kota Manado dan juga adalah kandidat doktor Bapak Arli Abi Mangindaan, SE SMI. Yang kami hormati unsur musyawarah pimpinan daerah Kota Manado, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Manado, yang kami hormati para wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati kabupaten atau kota seprovinsi Sulawesi Utara masing-masing bersama ibu dan bapak, para mantan wali kota, wakil wali kota dan juga para mantan pimpinan DPRD Kota Manado masing-masing bersama ibu dan bapak. Kawasan Timur Indonesia dan Asia Pasifik yang harus terus kita tingkatkan, baik keindahannya, kejayaannya, kulturnya, sekaligus daya tarik sebagai pusat turisme, pusat investasi, serta pusat keterbukaan kultur Indonesia. Singkatnya, Kota Manado dengan usianya yang sekarang ini kita harapkan terus-menerus tumbuh, memberikan tempat yang nyaman dan teduh bagi warganya, serta terus menjadi bagian Indonesia yang memberikan inspirasi, memberikan kontribusi positif, serta memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga di berbagai bidang guna mewujudkan Manado kota yang menyenangkan. Itulah sebabnya selaku warga masyarakat yang religius, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya yang telah mengantarkan Kota Manado berusia ke 390 tahun. Selain itu juga pada kesempatan seperti ini yang saya hormati dan kita semua banggakan, Kepala BKKBN Pusat dalam kesempatan ini diwakili Irtama Ibu Dr. Anda Mika Sangian, MSI. Saya hormati dan kita semua banggakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Dr. Jauhari Kansil, MPD. Saya hormati dan kita banggakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Bapak Dr. Andes. Manado sebagai Showwindow Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan kemajuan yang berarti dengan mencatatkan berbagai prestasi dan pengakuan yang membanggakan, khususnya di sepanjang 1 tahun terakhir ini. Beberapa parameter penting yang menjadi ukuran bagi kondisi perkembangan Kota Manado memberikan gambaran yang menggembirakan, seperti diantaranya pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, dan pada tahun 2012 menyentuh angka 8,71% dengan tingkat inflasi sebesar 6,04%. PDRB per kapita juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2012 berada pada angka Rp32.420.000. Di sisi lain,
terjadi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana untuk angka kemiskinan terjadi penurunan dari 14,22% pada tahun 2010 menjadi 13,91% pada tahun 2011. Sedangkan untuk pengangguran terbuka terjadi penurunan dari angka 6,5% tahun 2010 menjadi 6,4% tahun 2011. 2012 sedang kita hitung. Secara sektoral, pariwisata tetap menjadi prime mover pembangunan kota Manado. Dalam perkembangannya hingga sekarang ini terjadi peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara dengan tren kenaikan yang dipicu oleh banyaknya event MICE yang digelar di kota Manado. Hal ini merangsang pertumbuhan usaha industri pariwisata seperti diantaranya hotel, restoran, rumah makan, tempat hiburan umum, tour and travel, serta diving center yang dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Guna memperkuat sektor pariwisata, maka dikembangkan beberapa terobosan strategis seperti diantaranya melalui pengembangan aset budaya di kota Manado. Pada 2 hari yang lalu baru saja diluncurkan kebanggaan kita kota Manado, karya dari putra kota Manado, putra putri kota Manado melalui tim penggerak PKK yaitu KAI Manado yang melambangkan jati diri asli kota Manado sebagaimana terpampang di layar yang dapat kita lihat. Demikian juga pengembangan sentra wisata kuliner Sebuah Bulu yang semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Demikian juga sedang dimulai kegiatan untuk kita membangun satu tempat yang kita sebut dengan museum. Kita akan namakan Silakan Art, untuk memantapkan Manado sebagai kota destinasi wisata, terlebih khusus dalam rangka mencerminkan upaya untuk mewujudkan visi Manado kota model ekowisata. Maka kemampuan untuk mengelola lingkungan merupakan suatu hal yang mutlak. Karena itu, upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan terus digalakkan, seperti melalui kegiatan jumpa berlian, pemanfaatan sampah menjadi kompos, pengadaan mesin pencacah sampah, penanaman pohon, kegiatan bersih-bersih pantai, dan juga tak kalah pentingnya melatih generasi muda kita melalui pengadaan bank sampah di semua wilayah di kota Manado ini. Satu hal yang sangat disyukuri adalah karena berkat kerjasama seluruh pihak, maka upaya-upaya itu mendapatkan pengakuan serta berbuahkan penghargaan. Antara lain, kita mendapatkan penghargaan Langit Biru tahun 2012 atas keberhasilan kita menekan emisi gas buang yang dinilai masih di dalam ambang batas yang ditoleransikan di negara kita. Kemudian penghargaan Adipura sebagaimana disebutkan oleh Pak Ketua tadi. 5 kali kita di Kota Sedang dan 2 kali di tahun terakhir ini kita masuk di dalam kategori kota besar. Atas keberhasilan kita dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah. Selain sektor pariwisata, perkembangan sektor-sektor lainnya juga terus didorong
seperti sektor perindustrian melalui pelaksanaan pelatihan teknis, pembuatan kue khas Manado, souvenir dan produk kerajinan bagi pelaku UMKM serta sektor pertanian yang menunjukkan kinerja yang semakin baik dengan adanya peningkatan jumlah kelompok tani, pertanian dan nelayan serta kelompok usaha pengolahan hasil pertanian. Bapak Wakil Gubernur serta hadirin sekalian yang saya hormati dan banggakan, di 1 tahun terakhir ini juga Kota Manado mencatatkan lompatan-lompatan yang bermakna dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang pertama adalah keberhasilan mendapat peringkat 2 secara nasional dari 13 pemerintah daerah yang ikut dalam penilaian inisiatif anti korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan skor 7,23. Sebagai perbandingan, pada tahun 2011 pemerintah Kota Manado hanya memperoleh skor 3,37. Kedua adalah dengan keberhasilan meraih penghargaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 yang diberikan penilaiannya pada tahun 2013 awal atas kemampuan untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Manado secara terpadu. Dapat disampaikan bahwa terkait dengan penghargaan LAKIP ini, pemerintah Kota Manado memiliki nilai tertinggi untuk kawasan Indonesia Timur. Dan secara nasional, Kota Manado menempati peringkat 3 setelah Sukabumi dan Sleman. Sukabumi dan Sleman mendapatkan nilai B, Kota Manado nilai CC. Dari D kita bergerak ke CC. Keberhasilan yang ketiga adalah pengelolaan keuangan pemerintah Kota Manado yang semakin baik, di mana perolehan pendapatan asli daerah tahun 2012 untuk pertama kali kita mencapai di atas 100%. Capaian kita adalah 104,33%, atau dengan kata lain melebihi target yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah Kota Manado akhirnya dapat meraih opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2012. Itu semua merupakan wujud dari komitmen yang kuat dari segenap jajaran pemerintah Kota Manado, didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam rangka menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat. 2 kecamatan baru pada tahun 2012, Kecamatan Paldua dan Kecamatan Bunaken Kepulauan, sehingga saat ini Kota Manado memiliki 11 kecamatan. Adapun pemekaran kecamatan ini dilakukan guna menjawab aspirasi dan keinginan masyarakat akan adanya pelayanan administrasi pemerintahan yang lebih cepat dan lebih dekat, mengingat laju perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di Kota Manado yang semakin pesat, dibarengi dengan jumlah penduduk yang kian padat dalam satu wilayah kecamatan, telah menjadi suatu tantangan bagi pemerintah kota dalam pemberian pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih khusus untuk Kecamatan Bunaken, masyarakat yang berdomisili di Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, dan Pulau Siladen seringkali mengalami hambatan dalam mendapatkan pelayanan administratif pemerintahan yang cepat karena harus menempuh perjalanan melalui laut yang kadangkala sulit untuk dijangkau.
dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, serta adanya keterbatasan sarana transportasi. Dengan adanya pemekaran kecamatan baru ini masyarakat pun diharapkan akan dapat merasakan pelayanan pemerintah kota yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih dekat. Satu lagi capaian yang berhasil diraih dalam 1 tahun terakhir ini adalah terjalinnya kerjasama Sister City dengan kota Liverpool, Inggris, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Sister City dengan Lord Mayor Sharon Sullivan di Liverpool dalam bidang pariwisata, kebudayaan, pendidikan pelatihan, lingkungan hidup, kesehatan olahraga, dan industri perdagangan, serta bidang-bidang lainnya yang akan disetujui bersama. Bapak Wakil Gubernur yang kita hormati dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Selanjutnya, seiring dengan upaya untuk memantapkan kinerja pemerintah Kota Manado, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Manado juga mendapat perhatian yang sangat serius. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado di bidang kesehatan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah Kota Manado bekerja sama dengan PT Askes dan 6 rumah sakit telah mencanangkan program Universal Coverage, yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Manado sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Manado. Di bidang pendidikan, pemerintah kota juga terus berupaya melakukan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pembinaan dan pembangunan generasi muda Kota Manado yang berkualitas terus dilaksanakan, baik dalam bentuk pembekalan maupun dalam bentuk kegiatan seni dan olahraga. Beberapa capaian membanggakan yang dapat disampaikan pada kesempatan ini adalah keberhasilan para pelajar kita dalam meraih peringkat bergengsi sebagaimana telah disebutkan Pak Ketua Bapeda tadi, baik di tingkat provinsi maupun nasional, bahkan sedang dipersiapkan untuk tingkat internasional. Lebih khusus di bidang olahraga juga telah digelar kegiatan Liga Pelajar Kota Manado yang diikuti oleh sekitar 700 atlet siswa SD dan SMP, di mana kegiatan ini selain sebagai sarana untuk membentuk generasi muda yang berprestasi, tetapi juga merupakan salah satu upaya untuk memajukan dunia olahraga di Kota Manado melalui penjaringan bibit-bibit atlet profesional dan potensial. Melalui penguatan pilar kesehatan, pendidikan, dan pembinaan generasi muda, maka diharapkan akan terbentuk insan Kota Manado yang sehat, cerdas, tangguh, produktif, dan berdaya saing sebagai cerminan dari manusia yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Begitu juga sebagai bagian dari upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, di mana perlu untuk mensukseskan berbagai program kependudukan. Dalam hal ini, pemerintah Kota Manado berupaya keras dalam mensukseskan program-program kependudukan seperti diantaranya program keluarga berencana, penyuluhan, pelaksanaan kelompok-kelompok bina keluarga, serta konseling remaja. Tadi mohon izin saya tambahkan tadi bersama Irtama, kita telah diberi masukan bersama Pak Wakil Gubernur untuk memberikan perhatian yang serius dalam rangka menekan pertumbuhan HIV/AIDS dan penggunaan nafsa di Kota Manado. Berkat kerja keras semua pihak, maka upaya-upaya yang saya sebutkan di atas telah mendapatkan penghargaan, khususnya di bidang kependudukan,
Kota Manado mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana. Atas keberhasilan Kota Manado dalam mendukung suksesnya program kependudukan dan keluarga berencana. Rapat paripurna istimewa yang terhormat. Tentunya walau berhasil mengukir berbagai prestasi serta pengakuan dengan penuh kebesaran hati, harus diakui masih banyak yang harus dibenahi. Masih banyak pekerjaan rumah, masih banyak yang harus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Manado sebagai kota yang semakin baik. Di hadapan kita masih terbentang berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu kita solusikan bersama. Seperti masalah penanganan sampah yang volumenya kian meningkat, masalah transportasi, kemacetan semakin menjadi-jadi di kota ini, masalah kerawanan bencana, peredaran dan penyalahgunaan nafsa, human trafficking, penyakit HIV/AIDS, serta masalah-masalah lainnya. Berbagai permasalahan yang ada masih menjadi jarak pemisah antara cita-cita dan realita, antara harapan dan kenyataan, yaitu cita-cita dan harapan akan kota Manado yang lebih baik. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita sekalian ke depan. Bagaimana kita menjembatani jarak yang ada sehingga cita-cita bisa menjadi realita dan harapan bisa menjadi kenyataan. Hanya satu yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita yang mulia ini menjadi realita, yaitu dengan melanjutkan kerja keras dalam persatuan dan kesatuan yang kokoh. Mari kita maju bersama untuk membangun kota Manado yang semakin baik di tahun-tahun ke depan. Sesungguhnya tidak ada permasalahan yang terlalu berat apabila kita mampu memaksimalkan dan memadukan segenap potensi yang kita miliki. Karena itu, marilah kita jadikan momentum hari ulang tahun kota Manado ini untuk satukan tekad meraih prestasi dalam berkarya bagi kemajuan kota Manado sesuai dengan profesi masing-masing, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai kebersamaan dalam semangat orang semua bersaudara. Di usianya ke-390, mari kita song-song kota Manado yang lebih baik, dan jadikanlah perjalanan di tahun-tahun sebelumnya sebagai pelajaran dan pengalaman yang berharga yang akan mempertajam inovasi dan kreasi untuk menghasilkan karya-karya gemilang dalam rangka kota Manado yang lebih baik. Sekaligus dalam rangka memantapkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Dirgahayu Kota Manado. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Syahdu Syahdu Syahdu. Selesai. Kota yang serasi dan seimbang. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, maka kota Manado akan ikut merasakan dampak perkembangan ekonomi di kawasan Pasifik, terutama dengan berkembangnya kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang akan ikut mempengaruhi ekonomi nasional dan lokal. Posisi strategis ini harus mampu dibangun secara cerdas melalui terobosan-terobosan yang dapat mewujudkan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di kota Manado ini, termasuk perjuangan kita menjadi kota Manado dan sekitarnya sebagai kawasan pusat perdagangan ke depan. Oleh karena itu harus dibangun berbagai infrastruktur pendukung dalam pelayanan-pelayanan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pengembangan jalan tol Manado Minut
Bitung yang dikembangkan dengan jalan rel kereta api yang sudah didukung oleh Menteri Perhubungan kita, Bapak Mamidaan. Ini semua harus ditunjang oleh berbagai kebijakan strategis pemerintah kota yang semakin memberikan jaminan keamanan dan kemudahan kepada para investor, sehingga berdampak jelas pada gerak ekonomi daerah yang semakin meningkat. Selamat. Hah? Ini DSP. Selamat. Ya. Makasih banyak. Makasih banyak. Sukses terus Pak ya. Bravo. Banyak selamat, maju terus. Terima kasih ya. So bagus. Terima kasih terus. Selamat ulang tahun Pak Wali.